Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu perangkat keras atau hardware. Jadi hari ini saya akan membahas tentang hardware. Pengertian, apa itu hardware? Hardware merupakan komponen-komponen fisik yang bersifat dapat dilihat, diraba, dan berbentuk nyata yang membentuk satu kesatuan sistem komputer atau PC. Fungsi dari perangkat-perangkat ini sangat beragam, di antaranya sebagai alat input, alat output, perangkat pemroses data, dan juga sebagai alat tambahan atau aksesoris dengan beragam fungsi tambahan yang tidak selalu ada di semua sistem fisik. Perangkat-perangkat ini dirakit. Sebagian besar dimasukkan ke dalam sebuah casing komputer dan sebagian lain berada di luar casing. Empat kategori dari perangkat keras atau hardware. Yang pertama, ada input device, yaitu input device adalah perangkat yang sifatnya masukan. B. Process device. Process device merupakan perangkat yang sifatnya non-proses. C. Output device, yaitu perangkat yang sifatnya mengeluarkan. D. Storage device, perangkat yang sifatnya menyimpan. E. Peripheral atau perangkat tambahan. A. Input device atau perangkat yang sifatnya masukan. Contoh-contoh input device adalah 1. Mouse, 2. Keyboard, 3. DVD player, 4. Scanner, 5. Touchpad, 6. Floppy disk. Mouse adalah alat input yang berfungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer. Selanjutnya, keyboard. Keyboard adalah alat input yang berfungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta melakukan perintah-perintah dengan fungsi-fungsi tertentu. Selanjutnya adalah DVD player. DVD player adalah suatu alat input yang memutar kaset DVD dan membaca informasi dari DVD tersebut. Selanjutnya scanner. Scanner adalah alat input yang berfungsi untuk mengcopy data objek dan dipindahkan ke dalam mengurus komputer dan hasilnya dapat dilihat pada layar komputer. Selanjutnya touchpad. Touchpad adalah perangkat penunjuk atau pointer yang terdiri dari permukaan khusus yang bisa menerjemahkan gerakan si jari pengguna ke posisi relatif di layar. Touchpad adalah fitur umum dari laptop dan juga digunakan sebagai pengganti mouse komputer di space meja yang kecil. FDD atau floppy disk drive. Floppy disk drive adalah alat untuk membaca disket sebagai tempat menulis dan menyimpan data, serta menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Pada tahun 1990-an sampai 2002, masih banyak menggunakan disket sebagai media penyimpanan data dan menjalankan sistem operasi dan aplikasi. B. Proses device yang sifatnya memproses. 1. Itu adalah CPU, 2. RAM, 3. Power supply, 4. LAN card, 5. VGA card, 6. Motherboard,
7 prosesor, 8 fan, 9 sound card, dan 10 heatsink. CPU Central Processing Unit. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan kata lain, yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Selanjutnya adalah yang kedua, RAM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Fungsi RAM secara sederhana adalah sebagai media simpan sementara yang digunakan hanya saat komputer menyala. Dalam artikel sebelumnya mengenai memori kita sudah membahas secara sekilas bahwa RAM adalah termasuk memori yang bersifat sementara atau temporer. Selanjutnya, power supply. Power supply adalah perangkat keras berupa kotak yang isinya merupakan kabel-kabel untuk menyalurkan tegangan ke dalam perangkat keras lainnya. Perangkat keras ini biasanya terpasang di bagian belakang di dalam casing komputer. Selanjutnya, LAN card. LAN card yang artinya kartu jaringan sering juga disebut dengan NIC, Network Interface Card, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer dalam sebuah jaringan komputer. LAN card merupakan port yang terkoneksi ke RJ45 VGA. VGA kepanjangan dari Video Graphics Accelerator yang berfungsi mengolah data grafis untuk ditampilkan pada layar monitor. Video Graphic Accelerator atau VGA juga memiliki prosesor yang disebut GPU, Graphics Processing Unit, dan membutuhkan memori. Motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki berbagai komponen elektronik yang saling terhubung, di mana cara kerjanya mengatur hal teknis seputar BIOS, Basic Input-Output System, chipset, pengatur koneksi input-output, RAM, memori penyimpanan data sementara, VGA card, memori penyimpan data grafis, prosesor, dan additional card PCI and ISA. Prosesor. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer. Dengan kata lain, yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja dalam komputer. Fan. Fan adalah suatu perangkat keras yang memiliki baling-baling yang berada di dalam PC, yang berfungsi untuk mengantarkan panas dari suhu yang berada di dalam PC. Sound card. Sound card adalah suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengeluarkan suara dan merekam suara. Pada awalnya, sound card hanyalah sebagai pelengkap dari komputer. Namun sekarang, sound card adalah perangkat wajib di setiap komputer. Heatsink. Heatsink adalah logam yang didesain khusus yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang berfungsi untuk memperluas transfer panas dari sebuah prosesor dan membantu proses pendinginan prosesor itu sendiri. Selanjutnya, C. Output device. Perangkat yang sifatnya mengeluarkan. Itu ada dua, monitor dan speaker. Monitor. Monitor adalah alat output yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Speaker. Speaker adalah alat output yang berfungsi untuk merubah gelombang listrik dari perangkat audio menjadi gelombang atau getaran. Selanjutnya, D. Storage device. Perangkat yang sifatnya menyimpan. Ada 3, 1 hard disk, 2 DVD, dan 3 disket. Hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan termasuk ke dalam ROM, read-only memory. Hard disk berfungsi untuk menyimpan data komputer dan menyimpan operation system atau OS, serta sebagai alat booting komputer. DVD. DVD adalah singkatan dari Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc, merupakan sejenis cakram optik yang dapat digunakan untuk
menyimpan data termasuk film dengan kualitas video dan audio yang lebih baik dari kualitas VCD. Disket. Disket atau floppy disk adalah media penyimpanan yang magnetis, tipis, dan fleksibel. Disegel dalam plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Biasanya ukuran sekitar 1,4 mega. Biasanya ukuran sekitar 1,4 mega MB. Peripheral device atau perangkat tambahan. 1. Printer, 2. Flash disk, 3. UPS, 4. modem, 5. webcam, 6. hard disk eksternal, 7. proyektor, 8. card reader, 9. barcode reader, dan terakhir joystick. Printer adalah alat output, berfungsi sebagai alat mencetak data seperti tulisan, gambar, atau foto pada kertas. Flash disk adalah media penyimpan data atau file. Di dalam perangkat ini tertanam controller dan memori penyimpan data yang bersifat non-volatile, yang artinya tidak akan hilang meskipun tidak terdapat daya listrik. Komponen flash disk lebih sederhana dan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan hard disk. UPS adalah singkatan dari Uninterruptible Power Supply, sebagai alat backup listrik ketika PC kehilangan energi dari sumber utamanya. Itu UPS bisa jadi sebagai cadangan listrik juga. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator, yaitu alat komunikasi dua arah yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Webcam adalah sebuah kamera video digital kecil yang dihubungkan ke komputer, biasanya melalui colokan USB ataupun colokan port COM. Pada umumnya, webcam tidak membutuhkan kaset atau tempat penyimpanan data. Data hasil perekaman yang didapat langsung ditransfer ke komputer. Hard disk eksternal adalah media penyimpan yang bersifat portable, yang didesain untuk dapat digunakan menyimpan data dalam kapasitas yang besar. Proyektor atau infocus. Proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan serupa. Card reader adalah perangkat tambahan komputer yang berfungsi untuk membaca kartu memori handphone dan kartu memori lainnya seperti SD card, mini SD, RS card, MSD, memory stick dual card, dan lainnya. Barcode reader adalah alat yang digunakan untuk membaca kode barcode. Tanpa kita sadari bahwa setiap hari kita dapat menemui barcode pada barang-barang yang kita gunakan sehari-hari, seperti pasta gigi, sabun, pada makanan-makanan ringan, dan lain-lain. Dan biasanya barcode bisa kita temukan di supermarket seperti Alfamart dan lain-lain. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud luas atau tongkat sebagai pelengkap untuk memainkan games yang dilengkapi dengan tombol dan dapat bergerak ke segala arah. Untuk mensinkronkan joystick ini biasanya Anda harus menginstal driver joystick, tapi kalau joystick port USB sudah langsung bisa dipakai di PC atau laptop. Selesai. Sekian dari saya. Jika ada salah, ditanya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran, itu datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.